Bismillahirrahmanirrahim. Babun tiningka ni tobab fil amri setetap idelem narangakina marenta bil ma'rufi kalaban bagus wan nahyi ban melarang anil munkar dari sesuatu yang mungkar. Hadis nomor 3 ini. Kepada Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Al-thalith an Abi Walid Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu. Qal. Hadis nomor 3 yang menjelaskan tentang keutamaan atau kewajiban kita di dalam amar ma'ruf nahi mungkar. Ingki kak dinto diriwayatkan dari Abi Walid Ubadah bin Samit qal bayakna abai'at batan kaula setiaja. Bai'at panikah adalah perjanjian untuk melaksanakan sebuah perintah. Abai'at batan kaula setiaja Rasulullah ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala sam'i atas mendengarkan deka atasan kita, deka ulil amri, alaikum bisam'i wa ta'ah walau ta'ammara alaikum abdun habasyi. Jadi hendaknya kalian memperhatikan dan taat pada ulil amri, pada pemerintah, walaupun pemerintah itu seorang budak. Walau ta'ammara alaikum abdun, seorang budak Habasyi, yang orang Habasya itu adalah orang yang orangnya hitam-hitam, banyak orang yang hitam dan banyak yang ponapanya mana obuk napa nikah caleker nih abdun Habasyi. Jadi ala sam'i atas selalu mendengarkan terhadap atasan atau ulil amri, wa ta'atih dan selalu taat. Fil usri idalem perkara sesulit, wal yusri ban perkara segempang. Wal mansyati dan sesuatu se ay fi sahal juga yani ka makna bi maknan wahid. Wal mansyat ay fi sahli i waktu gempang, wal makroh dan sesuatu atau sesuatu yang sulit juga. Wa ala atharatin alaina, wa ala atharatin ban atas sesuatu ketertentuan, ayil ikhtisas bil mushtarak. Alaina atas batan kaula sataja, wa ala alla nunazi'al amra ahlah, wa alla nunazi'a ban atas kotu tak mencabut batan kaula sataja al amrah ka urusan. Dalam kaitan panika adalah urusan kepemerintahan. Al amrah pada urusan kepemerintahan, ahlahu ka ahlinya al amr, illa antarau angin kotu ningaleh sampean kapi kufron, ka kekufuran bawahan yang jelas-jelasan, indakum muku sampean kapi indakum paneka istitin kampian sampean kapi minallahi ta'ala, ataba indakum istitin sampean kapi minallahi ta'ala dari Allah subhanahu wa ta'ala,
fihi burhan. Fihi panika tetap i dalam kufron bawah burhanun tining dalil. Wa ala an naqulah ban atas kotu adabu kaula sataja bil haqqi kalaban hak aina ma kunna ikadim abadah kaula sataja la nakhafu tak takok beten kaula sataja fillahi karena Allah laumata laim dak kapang luana orang semang lo. Muttafaqun alaih panika hadis muttafaq alaih. Hadis panika menunjukkan bahwasanya beten kaula satajah di dalam al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar engki kak dinto ada tata cara. Dalam al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar panika ada martabah, ada marotibnya, ada derajatnya. Sekak dimah marotib panika ampun kita ketahui dari kitab-kitab fikih yang telah kita pelajari. Marotibil amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar panika. Di antara cara daripada al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar ketika kita berhadapan dengan pemerintah, maka panika dijelaskan dalam hadis panikah bahwasanya kita harus al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar pada siapapun saja. Cuma semuanya panika ada cara-caranya. Ketika kita amar ma'ruf nahi mungkar kepada saudara beten kaula maka ada caranya. Ketika kita al-amru bil ma'ruf kepada orang tua kita maka juga ada caranya, ada adabnya. Ketika beten kaula al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar kepada pemerintah maka juga ada caranya. Di antara cara yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar terhadap pemerintah, di dalam hadis di Eka Dinto dijelaskan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah membaiat salah satu sahabatnya yang di antara sahabat yang dibaiat adalah Abi Walid Ubadah bin Samit. Ponapah isi baiat tersebut atau perjanjian tersebut engki kak dinto ala sam'i wa ta'a fil usri wal yusri wal mansyad wal makrah wa ala atharatin alaina. Hendaknya kita bersabar, tetap taat dan tetap patuh terhadap undang-undang pemerintah dalam sesuatu yang sulit atau yang gampang, atau bahkan sesuatu yang itu adalah merupakan asarah. Asarah itu sesuatu yang mementingkan kepentingannya sendiri. Ini kenyaman asarah. Jadi tidak mementingkan kepentingan rakyat, tapi mementingkan kelompoknya sendiri, mementingkan orang-orangnya sendiri. Ini kenyaman asarah. Wa ala asaratin alaina. Dalam keadaan seperti itu pun kita diperintahkan oleh Allah, kita diperintahkan oleh baginda Rasul sebagaimana baiat yang telah dibaiat oleh baginda Rasul, alaikum bis-sam'i wa ta'ah. Hendaknya kalian tidak boleh membangkang terhadap pemerintah ketika sesuatu kemungkaran itu tidak sampai kepada illa antarau kufron bawahan.
Ketika kemungkaran itu tidak mencapai pada kekufuran yang sudah jelas-jelasan. Karena apa? Apa para ajunan saja? Karena dijelaskan di dalam kitab Ihya Ulumuddin juz 2 Manabi Ta'kalifah. Di sana dijelaskan al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar itu harus wajib kita sampaikan. Disebutkan di dalam hadis afdhalul jihad kalimatu haqqin indas sultan al-bab indas sultanidz zalim. Afdhalu jihadin, paling utamanya jihad fi sabilillah adalah kalimatu haqqin, adalah kalimat kebenaran yang disampaikan kepada pada sultanin zalim, pada penguasa yang zalim. Panika adalah afdhalul jihad. Para hadirin wal hadirat, cuma cara penyampaiannya itu kita tidak boleh berlebihan. Kenapa? Kalau sekiranya di dalam kitab Ihya Ulumuddin itu dijelaskan, kalau sekiranya al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar itu menimbulkan mafsadah yang lebih besar, seperti bisa menimbulkan tazalzulus siyasiyah, al-ittirab as-siyasiyah, menimbulkan kegoncangan di dalam kepemerintahan itu sendiri, maka lebih baik memakai pertimbangan akhafud dararain, memakai pertimbangan akhafud dararain. Yang kika dinto, ketika ada dua doror yang sama-sama harus dibenahi oleh kita, maka ketika salah satunya atau kedua-duanya itu sangat sulit untuk dihindari, atau itu adalah dua doror yang akan menjadi at-taqabul panika berhadap-hadapan. Jadi ketika kita amar ma'ruf nahi mungkar karena ada kezaliman, akan terjadi kezaliman yang lain. Akan terjadi kezaliman yang lebih besar. Fitnah yang lebih besar lagi. Maka bagaimana? Maka hendaknya di dalam kitab Ihya Kadisa disebutkan, hendaknya kita meninggalkan al-amru bil ma'ruf dan an-nahyu 'anil munkar. Karena amar ma'ruf nahi munkar di antara syaratnya yang kika dinto, di antaranya tidak membahayakan pada dirinya. Nomor 2, yang kika dinto, tidak terjadi kemaksiatan yang lebih besar lagi. Seumpamanya kita ingkar dengan cara fal yughayyir biyadih, karena ada sebuah kemaksiatan yang kecil. Namun dari ingkar tersebut akan timbul permasalahan yang lebih besar. Yang kika dinto, dorbil mu'min, sibabil muslim, sampai terjadi pukul memukul, sampai terjadi sibabul muslim fusuq wa qitaluhu kufrun, sampai terjadi sibabul mu'min fusuq, sampai terjadi qitalul mu'min kufrun liman yastahilluhu. Maka hendaknya kalau memang diperkirakan terjadi kemaksiatan, kemungkaran yang lebih besar, hendaknya kita tidak al-amru bil ma'ruf dan an-nahyu 'anil munkar dengan cara yang sekiranya menimbulkan seperti itu.
Lepas nikah para ajunan saja sesudah jabatan kalau hormaten. Jadi selain kita mengetahui perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya kita memahami perintah itu dan juga yang paling penting kita memahami cara-cara pelaksanaan semua perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Itu yang paling penting. Kenapa? Karena ketika Allah Ta'ala memerintahkan sesuatu perintah, kemudian dilaksanakan dengan cara yang tidak sesuai dengan cara-cara yang diperintahkan oleh Allah, yang dicontohkan oleh Rasulullah, yang menjadi contoh-contoh atau yang dicontohkan oleh aslafun as-salih, maka bukan menjadi sesuatu yang bisa mengangkat i'la'i kalimatillah, bukan sesuatu yang bisa mengharumkan agama kita, bahkan akan menjadi sesuatu yang menjadi apa? Sepekal mencoreng nama baik agama kita. Jadi cara itu perlu. Cara apa nih kepenting, panika. Jadi manabi manabi kiai-kiai kita atau ulama-ulama kita selalu menjelaskan tentang sanad keilmuan. Jadi hendaknya kita mempunyai sanad keilmuan, fahman wa amalan wa kaifiyatan. Hendaknya kita punya sanad di dalam memahami ilmu yang kita pelajari dengan pemahaman yang benar. Tidak salah memahami. Wa amalan dan pengamalannya, wa kaifiyatan dan caranya. Contohnya, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita wa aqimus shalah, laksanakan salat, hafidhu 'alas salawati was 'alas salawati was salatil wusta, laksanakan salat. Kita memahami perintah ini, kita diperintahkan untuk sholat. Cuma cara amaliyahnya masih belum kita mengetahui. Maka datanglah malaikat Jibril yang memberikan contoh pada baginda Nabi Muhammad SAW di dalam cara melaksanakan sholat itu. Lalu Rasulullah bersabda di dalam hadisnya, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Jadi memahami perintah dan juga hendaknya memahami kaifiyatul amal. Kaifiyahnya, cara-cara mengamalkan daripada perintah tersebut. Ini namanya sanad muttasil. Karena kita selalu berjamaah di belakang guru kita. Kita ru'yah kepada shallu kama ra'aitumuni, hendaknya kalian salat sebagaimana guru kalian salat, sebagaimana guru kalian melihat gurunya, melihat tabi'in, melihat sahabat, melihat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lepas nikah memahami perintah sekalian memahami kaifiyah daripada perintah tersebut. Ini kan namanya bisanad al-muttasil. Ada sanad yang ghairu muttasil. Sebagaimana salatnya orang pun apa? Si asal kaburuk ke timur orang solok. Ini salatnya orang solok. Sebagaimana salatnya orang kebatinan. Mereka memahami wa aqimis salata li dzikri. Mereka memahami Al-Quran dengan pemahaman pertama salah, nomor 2
tidak tahu kaifiyahnya karena sanadnya tidak ittisal pada gurunya yang bersambung kepada baginda Nabi Muhammad. Sehingga memahami wa aqimis sholata lidzikri, dia memahami salat itu adalah berzikir walaupun tanpa harus melaksanakan af'al wa aqwal muftatahatun bit takbir muhtatamatun bit taslim. Lepanika memahami perintah tapi tidak memahami kaifiyahnya. Panika. Jadi karena mereka tidak memahami kaifiyahnya, mereka bukanlah bisa mengharumkan, bisa i'la, meninggikan kalimat-kalimat Allah, tapi bahkan merusak terhadap agama-agama Allah, mencoreng nama baik agama. Mana bi sahibu syair panika adabu fasadun kabirun alimun mutahattiku wa akbaru minhu jahilun mutanas siku. Jadi ini adalah sebuah pencorengan nama baik agama. Jadi alimun mutahatiku, orang alim yang tidak mengamalkan ilmunya atau salah di dalam mempraktekkannya, wajahilun mutanassiku, lebih parah lagi engki kayaknya itu orang yang bodoh melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dengan salah. Jadi hadis panika menjelaskan di antara cara kita mengerjakan amar ma'ruf nahi mungkar ketika kita berhadapan dengan pemerintah. Dan termasuk dari bai'at tersebut wa ala an naqula bil haqq aina ma kunna la nakhafu fillahi lauma talaim. Dan hendaknya kita harus atau diperintahkan oleh Rasulullah untuk selalu berkata dengan benar. Dan hendaknya kita tidak takut atas cacian orang yang mencacinya. Panika jadi ala an naqul panika. Jadi panika adalah menyampaikan berperkataan. Hadirin wal hadirat sedaya puten kula hormaten. Jadi sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dak kaputen kula sedaya ingki kaento al amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar, dan al amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar panika adalah situng atau sesuatu yang akan menjadikan kita sebagai khair ummah. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Jadi kalian akan menjadi khairu ummah. Kalian akan menjadi khairu ummah ketika kalian bisa melaksanakan al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar bukan harus kepada orang banyak. Walaupun kita al-amru bil ma'ruf dan an-nahyu 'anil munkar pada anak-anak kita dan keluarga kita, maka itu panika termasuk juga bagian, panika juga menjadi bagian
daripada kewajiban kita, atau sesuatu yang menjadi at-turuq al-musil ilallah subhanahu wa ta'ala. Di dalam kitab Manhajus Shawi karangan Al-Habib Zain bin Smith kadisa menukil pada sebagian qauli ba'dil ulama itu buaki asra'ut turuq allati yusiluka ilallah ad-da'wah ilallah. Paling cepat turuk jalan-jalan untuk menuju wusul ilallah, jalan-jalan untuk kita bisa sampai kepada Allah subhanahu wa ta'ala bil qabul, dengan diterima. Dan seterusnya adalah ad-da'wah ilallah. Yang kita itu adalah mengajak kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Panika afdalut turuq atau asra'ut turuq allati yusiluka ilallah. Jadi mun sampean panika terus cepatah depak ke Gusti Allah subhanahu wa ta'ala binailid darajat, dengan mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, dengan kemuliaan-kemuliaan yang akan diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ingki itu hendaknya kita menjadi da'i ilallah, menjadi orang yang mengajak kepada Allah dengan melaksanakan semua perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Dan hendaknya di dalam pelaksanaan tersebut, sebagaimana tadi saya jelaskan, jangan salah cara, bi ghairi ghuluwin, dan tidak berlebih-lebihan. Bagaimana ketika baginda Nabi Muhammad merasakan susah dan merasakan sangat kecewa, susah dengan tidak berimannya ammihi, pamannya baginda Nabi Muhammad, dan beliau wafat dalam keadaan tidak beriman pada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sangat sedih. Apa firman Allah subhanahu wa ta'ala yang diturunkan pada Nabi Muhammad? Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Walhasil kita diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala menyampaikan kebaikan dan melarang sesuatu kemungkaran. Tugas kita bukan merubah kemungkaran menjadi ma'ruf, bukan. Tugas kita bukan harus menghilangkan kemungkaran di muka bumi, bukan. Kewajiban kita wa ma alaina illal balagh. Wa ma alaina illal balagh. Sehingga amar ma'ruf dan nahi mungkar panika tidak merasakan sesuatu yang sangat berat di dalam pelaksanaannya. Amar ma'ruf nahi mungkar tidaklah sesuatu yang berat. Karena amar ma'ruf nahi mungkar ini adalah perintah Allah subhanahu wa ta'ala untuk kita menyampaikan, hanya di dalam menyampaikannya. Adapun hidayah yang merubah adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Walakinallaha yahdi man yasha. Walakinallaha yahdi man yasha. Jadi jadikan orang-orang yang ada di dekatnya kita, terutama keluarga kita, sebagai sarana untuk kita bisa berdakwah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mana bidapun mu'assis deka Kiai Nahdi ketika beliau panika memberikan tausiah agar bisa menjadi orang semorok cuk rukufuru banyak santri nadi mungkin lata ada sengaja anak ben bini aja buruk, anak ben bini nah buruk. Jadi jangan kita merasakan karena tidak punya santri, tidak punya murid, lalu kita tidak bisa amar ma'ruf dan nahi mungkar. Amar ma'ruf nahi mungkar di dalam rumah kita lebih efektif, lebih mulia
daripada kita amar ma'ruf nahi mungkar di luar. Karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan wa'mur ahlaka bis-shalati wastabir 'alaiha. Jadi ahlaka dulu. Ibda biman ta'ul. Jadi keluarga. Jadi terkadang sukses di luar tapi tidak sukses menciptakan keluarga yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang lebih naas lagi, luar cetak dakwah, romanya tak dakwah. Di luar tidak berhasil, di rumahnya kocar-kacir. Jadi itu munah perjuangannya panika sukses ketika bisa menciptakan keluarga yang berpendidikan, keluarga yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala sebagai cerita daripada doa Nabiullah Ibrahim alaihissalam, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama, ay imaman lil muttaqin, terutama dzurriyyatina, azwajina wa dzurriyyatina. Habana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imaman. Yang disebutkan sebelumnya imaman lil muttaqin, muttaqin panikah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang kita min azwajina wa dzurriyyatina. Jadi itu munah orang panika sukses di dalam perjuangannya ketika bisa menciptakan keluarga yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, menciptakan keluarga yang berpendidikan. Para hadirin wal hadirat, jadi jadikan keluarga panika sebagai sarana dakwah kita kepada Allah, sarana di dalam ibadah kita, di dalam pendidikan kita. Hadirin wal hadirat sesedaya jenabatan kaula hormaten, mungkin sakak dinto saos saya bisa beten kaula bacakan dari kitab Riyadhus Shalihin. Moga-moga ponapa yang disampaikan sebener mantaran panika minallah dan menjadi ilmu yang manfaat. Sesala semoga isopora ahban Allah Subhanahu wa taala dan panika termasuk daripada min taksiri wajahli, termasuk daripada keterbatasan ilmu beten kaulah dan kebodohan beten kaulah. Nyuwun sepora sesubung batasah. Hadanallahu wa iyyakum siratal mustaqim. Billahi taufiq war ridha wal inayah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. نافعا للمسلمين واجعلنا بما علمنا طول وقت عاملين ربي فاجعل مجتمعنا ويتو حسن الختام واعطنا ما قد سألنا من عطاياك الجسام سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.